Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mewawancarai teman kami yang juga memiliki usaha kuliner, yaitu dengan Regita Pramesti. Regita Pramesti ini punya usaha kuliner di bidang kue-kuean gitu ya. Ya. Apa yang melatar belakangi usaha ini dan siapa pendiri usaha ini? Kalau pendiri itu kakak saya sendiri ya. Itu karena kakak saya ini hobi bikin kue, hobi masak, itu hobi banget dari dulu. Jadi untuk menyalurkan hobi itu bikin kue. Dulu itu cuma sedikit-sedikit, tapi karena makin maju jadi sekarang makin banyak. Oh gitu. Kenapa memilih usaha kue? Kenapa tidak memilih usaha yang lain? Kami sebenarnya nggak cuma kue aja ya, tapi catering juga banyak, kayak nasi, misalnya nasi kotak, snack kotak, kue dalam kotak. Abis itu kayak tumpeng juga iya, nasi liwet juga, lontong, rice bowl ya juga, bubur juga iya, sarapan, makan malam, ya pokoknya di bidang kuliner sih. Banyak ya usaha? Iya banyak. Oh gitu. Hambatan apa saja sih yang terjadi saat melakukan usaha ini? Kalau hambatan tuh dari dulu sampai sekarang tuh cuma satu, anggota. Karena kalau untuk usaha kuliner itu emang benar-benar dicari anggota yang rajin bersih-bersih rumah, rajin misalnya kayak rajin masak gitu. Dan itu susah banget, susah dicari. Sekarang itu susah banget. Usaha utamanya dari berjualan itu produksi apa? Kami lapis nanas sama brownies ya, sama ada satu lagi lapis pandan. Cuma kalau lapis pandan itu gampang basi, jadi umurnya cuma 1 hari. Lapis nanas sama brownies itu 1 minggu. Jadi yang utama itu yang 2 itu. Kalau boleh tahu mereknya apa ya? Leclair Bakery. Leclair Bakery. Leclair. Oke, nanti kita cantumkan di situ ya guys ya. Namanya Leclair Bakery, bisa dibeli di mana aja? Bisa di Nadira Napoleon, ada 3 cabang. Kami Araya Cake 2, Araya Cake 1, Gerai Oleh-oleh Jingga, Mega Rasa, Rumah Makan Putih Buana. Banyak juga ya. Ke rumah kami langsung juga ada. Harganya berapa per pieces? Kalau beli langsung ke rumah kami itu 55, tapi kalau beli di tokonya itu 65. Kalau boleh tahu usahanya udah berdiri berapa lama? Itu kalau nggak salah dari sejak 2012. Jadi kalau sampai 2021 berarti udah 9 tahunan ya. Kan udah usahanya ini udah banyak ya. Iya. Terus juga kekurangan anggota untuk apa? Bantu-bantu masak kue-kuenya gitu. Dan inovasinya itu apa sih? Kalau inovasi itu yang paling saya ingat itu dulu tuh kalau awal-awal yang namanya kuliner tuh tempat kemasannya itu dulu cuma kemasan yang instan aja, beli di toko. Tapi karena kami udah punya merek sendiri, jadi kami tempa kotak sendiri yang ada merek kami, dan itu ciri khas. Apa yang kalian lakukan agar pelanggan selalu membeli barang kalian? Yang pertama itu pasti promosi terus setiap hari di WhatsApp, di Instagram, itu di Facebook, pokoknya di media sosial juga. Dan juga kami datang ke kantor-kantor pemerintah kayak misalnya Badan Pusat Statistik, BPS Kota, BPS Provinsi, kantor gubernur. Kalau untuk sekarang yang setiap minggu kami ke lapas penjara di lapas kelas 2. Kami setiap hari Jumat pagi kami selalu ada 250 kotak di situ. Berarti jualannya di mana saja? Kalau untuk kue-kue itu udah kami taruh di toko-toko, kayak toko yang semua orang tahu kayak Nadira Napoleon, itu 3 cabang kami di situ. Gerai oleh-oleh juga kami titip di situ kue-kuenya, dan juga di rumah kami juga udah bisa dibeli juga di situ. Buka toko di rumah, cuma masih kecil-kecilan kalau di rumah. Soalnya kan itu perumahan, bukan jalan besar. Iya. Kira-kira berapa keuntungan yang didapatkan per harinya? Kalau kue itu beda sama kita jual barang ya, karena kue itu kita bikin sendiri, jadi kita beli bahan, kita buat, jadi bisa keuntungan tuh bisa sampai 40-50%. Untuk beli barang itu, misal beli bahan-bahannya, keluarga kamu tuh beli di luar atau beli di sini? Kalau itu tergantung, kalau kayak nanas misalnya, itu ada suppliernya langsung, itu datang ke rumah kami untuk antar nanas. Tapi kalau bahan-bahan yang lain itu kami beli ke toko yang paling dekat sama rumah. Apa suka dukanya selama berdagang? Suka dukanya itu pasti kalau namanya kuliner tuh pasti dikomplain. Ada yang nggak cocok gitu ya, nggak cocok rasa misalnya, atau datang terlambat, itu sih yang paling sering. Terus apa evaluasinya ke depannya? Kalau evaluasi pertama, kalau sering terlambat itu kami harus punya kendaraan sendiri, mau motor, mobil itu kayaknya kalau untuk kendaraan untuk nganter makanan pesanan orang harus ada sendiri.
apa saja pencapaian yang udah kakak kamu dapatkan selama berjualan? Pertama, udah bisa kuliahkan saya karena kuliah saya dari uang itu. Udah bisa beli motor juga, mobil juga udah kebeli, dan juga udah bisa kontrak rumah sendiri. Mobil udah kebeli? Iya. Banyak juga berarti Iya, ya banyak. keuntungannya. Iya, banyak keuntungannya, Bang. Karena kue itu banyak untungnya. 50% bisa dapat untung dari bahan awal kita beli. Misalnya itu kalau kayak kita belanja gitu ya. Belanja ini membuat kue bolu gitu. Belanja 1 juta, nanti bisa dapatnya 2 juta. Jadi untungnya itu bisa 1 juta lagi Sedangkan gitu. kalau- Tapi 1 juta itu kan itu untung ya. Beli bahan 1 juta dijual dapat 2 juta. Nah, itu baru bahannya 1 juta. 1 juta ini kayak gas, tenaga orangnya, tenaga kami sendiri gitu. Cuma kebetulan kami nggak punya anggota, jadi kami sendiri yang bikin gitu. Apakah keuntungan kalian berjualan di rumah dan di toko itu berbeda? Jelas berbeda ya. Kalau di rumah itu karena di toko itu, apalagi toko-toko yang besar itu mereka punya pajak. Jadi misalnya kue kalau beli langsung sama kami itu 50.000 gitu kan, 55.000. Tapi kalau kami jual ke toko itu cuma 47.000. Nah, nanti 47.000 nanti sama toko dijual 65.000 karena mereka punya pajak gitu. Berarti kayak mereka ngambil ke kalian itu bukan harga dari kalian? Enggak, Berarti kayak lebih naik lagi? Iya, naik lagi. Jadi misalnya satu bolu harganya aslinya 55. Kalau langsung ke rumah kami itu beli 55, tapi kalau langsung ke toko jadi 65. Tapi kami jual ke toko tuh 47.000. Oh gitu. Karena toko itu, tapi yang besar-besar itu mereka punya pajak ya kan. Berapa sih persenan profit untuk usaha kalian? 40% sih. 40% dari penjualan. 40% lah. Sebenarnya 50%, soalnya 10% tenaga kami lah untuk anggota. Kalau begitu boleh nggak sih kita kayak berkunjung langsung ke dapur atau cara pembuatannya? Iya, ya boleh. 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 Baiklah, kita akan lanjut lagi ke langsung ke rumah home industry-nya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita udah ada di rumah produksi dari Lakeline. Jadi aku mau nunjukin sama kalian produksi kami. Yang pertama di sini ada lapis nanas. Lapis nanas Pekanbaru ini merek kami sendiri. Dan kita habis produksi. Besok pagi kita juga akan produksi lagi. Lalu di sini ada brownies. Brownies ini toppingnya banyak ya, ada Oreo, Silver Queen, almond mix dan coklat meleleh. Terus di sini kami juga produksi bawang goreng. Di sini tuh bawang goreng asli, jadi nggak pakai campuran. Lalu di sini ada keringan tempe. Yang dominan rasanya manis, yang rasa pedas juga ada. Itu nanti ada dagingnya, tapi kami sudah tidak produksi. Lalu di sini ada frozen food. Macam-macam frozen food. Yang pertama ada pastel mini, ada kebab daging, kebab tuna, dan masih banyak lagi dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itulah cuplikan dari home produksinya Rumah Regita. Kayaknya wawancara kami kali ini sampai segitu aja. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kami kelompok 1 akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.